Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuki pelajaran baru yaitu al-mad, ya, yaitu al-mad. Mad ini artinya memanjangkan suara, ya. Mad secara umum dia terbagi menjadi dua. Ada mad yang panjangnya 2 harokat, harokatani. Ada yang mad panjangnya lebih dari 2 harokat, aksar min harokatain, lebih dari 2 harokat. Mad yang panjang 2 harokat, ya, terbagi menjadi 4. Ada 4 macam. Ada 4 macam mad yang panjangnya 2 harokat. Yang pertama mad tabi'i atau dinamakan dengan mad asli. Kemudian yang kedua mad badal. Kemudian yang ketiga mad iwad. Yang keempat mad silah sugro. Kemudian mad yang panjangnya lebih dari 2 harokat ada 2 sebabnya. Yang pertama sababuhu hamzah, ya, penyebabnya itu hamzah. Yang kedua sababuhu as-sukun, penyebabnya itu sukun, as-sukun. Yang disebabkan oleh sukun ada 3 macam mad. Yang pertama mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah kubra. Kemudian yang disebabkan oleh sukun ada 3 juga, mad lin, mad arid li sukun, mad lazim. Mad lazim terbagi 2, ada lazim harfi, ada lazim kalimi. Lazim harfi ada 2, mukhaffaf, mutsaqqal. Mukhaffaf juga, kalimi juga mukhaffaf, mutsaqqal. Mari kita lihat rincian dari masing-masing mad ini. Yang pertama mad dulu, ya. Ta'riful mad. Definisi mad. Al-mad lughatan, mad secara bahasa bermakna az-ziyadatu wa tatwilu, penambahan dan memanjangkan. Itu makna mad, ya, penambahan dan memanjangkan. Wastilahan, adapun secara istilah, italatus saut biharfin min hurufil maddi wal lini au harfail lini, ya. Secara istilah makna mad adalah memanjangkan suara dengan salah satu dari huruf-huruf mad. Huruf mad ada 3, ya. Walini, dan huruf-huruf lin, au harfailin, atau 2 huruf lin, ya. Jadi huruf lin itu ada 2. Wa huruful maddi wal lin, dan huruf mad dan lin apa? Yang pertama al-alif, ya, alif, ya, bukan hamzah. Alif itu huruf mad. Kemudian wal waw, wal ya, as-sawakin, yang semuanya ini sukun. Sawakin ini jamak dari kata sukun. Nah, ya, seperti alif udah pasti sukun selalu dia. Waw sukun, ya sukun. Nah, al-mujanis laha maqablaha, yang mana huruf sebelumnya itu harus sejenis dengannya. Jadi kalau alif, huruf yang sesuai dengannya sebelumnya itu adalah fathah. Waw huruf harokat, ya, harokat sebelumnya itu dhammah. Ya, harokat sebelumnya itu kasrah. Nah, contoh nuhiha, dhammah sebelum waw, kasrah sebelum ya, fathah sebelum alif. Nuhiha. Nah, baik. Kemudian kalau huruf lin, waw sukun, dia cuma di 2 huruf saja, kita katakan harfailin, waw sukun sama ya sukun. Akan tetapi
harokat sebelumnya ini fathah, itu lin. Naum, ya, as-salatu khairum minan naum, itu mad lin. Kalau ya contohnya khair, ya sukun sebelumnya fathah, itu untuk lin ya. Tapi kalau untuk mad tabi'i di sini misalnya dia harus mujanis, harus yang sesuai seperti ini. Wasumiyat harfal mad, dan dinamakan huruf mad ya, li'anna laha qabiliyah al-mad wa tatwil. Kenapa dinamakan huruf mad? Karena ketiga huruf ini huruf yang menerima, yang bisa untuk dipanjangkan bacaannya. Kita tahu juga kalau dari segi makhraj, kita tahu makhrajnya adalah al-jauf ya, makhraj dari huruf mad yang 3, seperti yang sudah kita pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Wasumiyat huruf al-lin, dan dinamakan huruf lin li khurujiha bimtidadin walinin min ghairi kulfah ya. Kenapa dinamakan huruf lin, yaitu waw sukun dan ya sukun sebelum keduanya fathah, sebelum keduanya itu fathah, karena di khurujiha bimtidad, karena keluarnya itu dengan memanjang, walin dengan lembut ya, mudah, min ghairi kulfah, tanpa sesuatu yang berat, enggak berat ya. Mudah seperti itu. Khair, lila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masuk ke mat yang pertama ya, mat yang panjangnya 2 harokat, ada 4 ya, tabi'i, badan, iwad, silah sughra. Pertama mat tabi'i, al-maddu at-tabi'i huwa al-mad alladhi la taqumu dhatul harfi illa bihi. Mad tabi'i adalah mad yang tidak akan berdiri zatnya huruf kecuali dengannya. Wala yatawaqqafu ala sababin min hamzin aw sukun, dan dia tidak sebabnya itu ya, sebab mad tabi'i ini bukan karena hamzah atau sukun ya. Beda sama mad yang lebih dari 2 harokat kan, penyebabnya di hamzah sama sukun. Tapi mad tabi'i penyebabnya bukan hamzah, bukan juga sukun, melainkan kalau dia nggak ada ya, maka huruf itu nggak bisa, kalimat itu nggak bisa. Seperti kata qalu, nah kalau dia dibuang di sini, qalu langsung berubah makna. Makanya mad tabi'i itu kalau nggak ada mad tabi'i, dia bisa merubah makna. Qalu misalnya baca qalu, ini nggak bisa. Nah, jadi huruf itu nggak sempurna maknanya kalau tidak ada mad tabi'i ya. Jadi sebagian kata itu memang sudah ada mad dari sananya gitu loh, kayak qalu gitu, taba mata, itu contoh-contohnya. Qalu ya Musa wa yumaddu bimiqdari harakataini la ghair ya, dan mad tabi'i ini dipanjangkan ukurannya 2 harokat, la ghair, tidak ada yang lain. Maksudnya tidak ada yang 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, apalagi 6 harokat. Jadi mad tabi'i ya, dia panjangnya 2 harokat saja. 6. Jadi mad tabi'i itu hurufnya
alif, waw, ya. Ya, sebenarnya yang di definisi ini pembahasannya mad tabi'i, mad asli. Ya. Wal harakatani, apa yang dimaksud dengan dua harokat di sini? Iyal fatrah az-zamaniyah al-lazimah lin-nutqi biharfaini mutaharrikaini mutataliyaini. Harakatani, ya, dua harokat maksudnya adalah al-fatrah az-zamaniyah, tempo. Ini tempo, waktu memanjangkan, al-lazimah yang wajib, tempo yang wajib, lin-nutqi di dalam pengucapan, biharfaini pada dua huruf mutaharrikaini mutataliyaini yang berharokat dan berurutan. Tempo yang wajib untuk pengucapan dengan dua huruf yang berharokat dan berurutan. Ini maksud dua harokat, maksudnya bandingannya seperti kita baca dua huruf yang berharokat dan berurutan. Ini panjang dua harokat, misalnya qalu, kayak kita baca panjangnya dua kali qaf, qalu, qalu. Nah, biasanya orang beri syarat pakai ketukan, ya. Tapi kita kita kira-kira saja. Jadi kalau dibilang panjangnya dua harokat, ya sama seperti kita baca dua huruf yang berharokat, ini dua harokat ini yang berurutan, beriringan. Contohnya baba, bubu, bibi. Qalu ya Musa, gitu. Baik, itu mad badal. Berikutnya adalah mad itu mad tabi'i, berikutnya adalah mad badal. Wa kullu hamzin mamdudin. Ya. Mad badal adalah setiap huruf hamzah yang ada mad yang dipanjangkan. Setiap huruf hamzah yang dipanjangkan. Jadi kita tahu mad badal itu dia ada berkaitan dengan huruf hamzah. Wa huwa halatun khassatun min at-tabi'i. Dan ini adalah keadaan khusus dari mad tabi'i. Ya, karena dia sebenarnya mad badal ini cabang juga dari mad tabi'i. Cuman dia khusus pada huruf hamzah. Kalau mad tabi'i kan nggak khusus pada huruf hamzah. Wa yumaddu bi miqdari harakataini. Ya, dan dipanjangkan dia ukurannya dua harokat. Contoh amanu, gini, amanu. Nah, ini sebenarnya mad tabi'i ya, tapi dinamakan mad badal. Kenapa? Karena hamzah, ada hamzah di sini. Duluan hamzah bertemu dengan huruf mad yang tiga. Itu kalau diberikan definisinya. Mad badal adalah mad pada huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad yang tiga, atau huruf hamzah yang bertemu dengan huruf mad yang tiga. Amanu, utu, imana, Al-Quran. Ya, ini yura'un, al-khati'in, ra'a, waja'u, abai. Jadi mad badal itu nggak mesti di awal saja ya, tapi bisa di tengah, karena kaidahnya huruf hamzah setelahnya huruf mad, salah satu huruf mad yang tiga. Nah, itu udah masuk dari mad badal. Barakallahu fiik. Kemudian yang ketiga yaitu mad iwad.
maddul iwad. Mad iwad huwa ta'wid an tanwinin nasab halatal waqfi bi alifin tumaddu bi miqdari harakataini wa yulhaqu bil tabi'i. Ya, mad iwad adalah atau ta'wid. Ya, mad iwad adalah at-ta'wid. Ta'wid itu menggantikan. Ya. An tanwinin nasab, dari tanwin nasab, halatal waqfi, ketika waqaf, bi alifin, dengan alif, tumaddu bi miqdari harakatain, dia dipanjangkan mad iwad ini ukurannya 2 harokat, wa yulhaqu bit tabi'i, dan dia diikutkan, digolongkan dengan mad tabi'i juga. Ya. Di sini contohnya mad iwad. Ya, awalnya kita baca aliman, tapi ketika kita waqaf, alima, ini panjangnya 2 harokat. Nah, disinilah mad iwad ketika kita waqaf. Ya, ini jadi ketika di waqaf, ya, tanwin nasab atau fathatain, dia hilang 1 harokat. Nah, tadi kan di sini 2, hilang 1. Nah, untuk menggantikan yang 1 harokatnya lagi itu ketika di waqaf, yaitu dengan dipanjangkan. Nah, jadi mad ini namanya mad iwad karena menggantikan 1 harokat yang hilang. Itu maksudnya. Jadi aliman bacanya alima, ahadan, ahada, ma'an, ma'a, du'aan, du'a'a. Ya, perlu diperhatikan di sini, ya, dia cuma mad iwad itu cuma ada di fathataini, nggak ada di dhammataini, dan apalagi di kasrataini. Dia cuma di mad nasab saja. Nah, ada alif, ya. Nah, ini alif yang merah-merah ini, kecuali di ma'an, doaan. Kenapa di ma'an, doaan tidak ada alif? Kita lihat. Tanbih, catatan. La yu'awwadu an tanwinin nasab bi alifin idza kana ala ha'i ta'nisin. Ya, tidak ada mad iwad dari tanwin nasab dengan alif, nggak ada. Kapan? Apabila dia itu diakhiri oleh ta marbutah. Ya. Bal yuhdzaf at-tanwin wa yuqaf ala ha' ta'nis bisukun. Bahkan tanwinnya dihilangkan, taknya juga sekalian dihilangkan, kemudian dia tinggal hak sukun saja. Wa syajaratan, ini syajaratan, tapi kalau di waqaf nggak boleh wa syajarata, salah, tapi karena tak marbutah langsung wa syajarah, wa syajarah. Itu juga jannatan, jannah, ya, kalau di waqaf seperti ini. Jadi mad iwad itu intinya tidak berlaku pada tak marbutah. Kemudian catatan yang kedua, taqiful arabu ala ma'a. Orang Arab, ya, mewakafkan kata ma'an. Gimana caranya? Ma'a. Ya, walaupun di sini tidak ada alif. Seperti yang huruf aliman, ahadan, ya. Tapi di sini tetap ada mad iwad kalau kita sukun.
ya, bi alifin ba'dal hamzah, tetap ada mat iwad dengan alif setelah hamzah ini, cuman nggak ditulis. Walakinnahum la yaktubunaha, akan tetapi orang Arab tidak menulis alif ini setelah hamzah. Kenapa? Alasannya li'annahum la yajma'una fil khatti baina alifaini mutajawirataini. Karena orang Arab itu, kaidah penulisannya mereka tidak menggabungkan sekaligus dua alif atau dua alif berdampingan. Nah, ini nggak ditulis sama orang Arab seperti ini, cuman bacaannya seperti ini ya. Ini udah hamzah kemudian alif, enggak. Wa kadzalika yaqifuna ala kulli ma syabaha dzalik. Demikian juga mereka muwakafkan, seperti itulah mereka muwakafkan pada kata-kata yang semisalnya. Contohnya insya'an. Ini kalau tidak diwakaf, tapi kalau diwakaf jadinya insya'a. 6. Contoh di dalam surat An-Nisa, di sini kita lihat wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini bacanya wa nisaa, ada mat iwad walaupun di sini tidak ada alif. Nah, wa hadzal mad huwa min qabil maddil iwad wa laysa mad badal. Ya, ini mad ini seperti ini, insya'a, kemudian apa lagi, ma'a, nisa'a di dalam surat An-Nisa, nisa'a, dia masuknya digolongkan ke mad iwad, bukan mad badal. Walaupun kita lihat secara definisi dia masuk mad badal ya, karena hamzah setelahnya alif. Nah, tapi ulama mengatakan dia ini mad iwad bukan mad badal. Kenapa? Alasannya li'anna alifahu aridah bisababil waqfi. Karena alif di sini kata para ulama ini bukan alif yang tetap, tapi alif yang datang belakangan, disebabkan oleh wakaf. Alif yang datang belakangan disebabkan oleh wakaf. Nah, jadi bukan mad badal, tapi mad iwad. Kalau mad badal itu alifnya bukan belakangan, alifnya memang alif tetap di sini. Amanu. Ini bukan datang belakangan. Ya, Al-Quran memang sudah ada. Kalau ini alif ini muncul kalau kita wakafkan. Mana tadi? Ya, alif ini muncul kalau kita wakaf. Nah, jadi ini masuk ke mad iwad ya, bukan mad tanwin, mad badal. Wa kadzalika al-waqfu ala nahwi syai'a, begitu juga wakaf pada contoh kata syai'a. Ini juga mad iwad bukan mad badal. 6. Kemudian mad silah sughra. Kalau kita lihat di sini Syekh menyebutkan langsung ke mad jaiz munfasil. Atau kita biar berurut, kita bahas yang di sini dulu. Mad silah sughra yang diharokkan dulu, kita cari dulu. Mad silah ini mad silah ada dua. Mad silah, apa itu mad silah? Huwa silatu ha'id dhamir lil mufrad al-ghaib al-mudzakkar bi wawin
in kanatil ha madmumah, wa biya'in in kanat maksurah, bisyarat an taqa'a baina mutaharrikaini. Matsilah itu, silah itu artinya sambung, kayak silaturrahmi, silaturrahim, ya, silaturrahim. Ini silah artinya menyambung. Ya, gimana dasarnya kok jadi matsilah namanya? Ya, kita lihat definisinya. Huwa silah ha'id dhamir. Matsilah adalah menyambung ha dhamir lil mufrad al-ghaib al-mudzakkar. Ha dhamir ini dalam bab saraf nahwu yang kita tahu ini, bab dhamir mufrad ghaib mudzakkar. Jadi hu di sini contohnya. Ini hu. Ini ha dhamir ini hu. Dengan apa disambung ha dhamir ini? Disambung dengan waw. Jika ha itu harokatnya dhammah. Jadi kalau harokatnya dhammah seperti ini, ya ada waw kecil di sini. Ini kelihatan waw ini di mushaf, mushaf apa namanya? Mushaf bi khattil asmani, bi rasmil asman, Quran Madinah ya. Atau disambung dengan ya jika ha ini harokatnya kasrah seperti ini. Ini ya, ini tandanya. Bisyarat, dengan syarat. Dengan syarat artinya matsilah ini ada syaratnya, yaitu antaqa'a baina mutaharrikaini. Dia itu terletak di antara dua harokat. Ya, innahu ini ada harokat sebelumnya fathah, setelahnya fathah, sebelumnya kasrah, setelahnya fathah. Jadi dua harokat, nggak boleh sukun salah satunya. Ya, ini mat silah. Ya, silah itu ada dua ya, silah sugro sama silah kubro. Mungkin kita selesaikan aja mat silah ini. Silah sugro laisa ba'dal ha hamzun, hamzatu qat'. Nahu maluhu wa ma kasaba wa ummihi wa abih. Silah sugro yaitu silah, yaitu mat silah yang setelah ha itu bukan hamzah. Jadi bukan hamzah ini. Nah, jadi itu yang membedakan dia sama silah kubro. Kalau silah kubro setelah ha itu hamzah. Malahu akhlada. Nah, kalau ini sugro ini yang setelahnya bukan hamzah, maka dia panjangnya dua harokat. Ini dua harokat. Ini kita pembahasan ini ya, silah sugro. Tumaddu as-silah sugro bimiqdari harokatain. Silah sugro, mat silah sugro itu dipanjangkan ukurannya dua harokat. Watul haku bil mat at-tabi'i. Dia digolongkan, digabungkan juga dengan mat tabi'i. Contohnya innahu ala. Jadi dibacanya seperti ini. Innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, bacanya seperti ini tuh. Ya. Baik. Sedangkan silah kubro dia panjangnya 4 atau 5 harokat. Kita udah tahu ya 4 atau 5 harokat ini maksudnya bandingannya kayak kita baca 4 huruf yang berharokat yang berurutan. Yang itu juga 5. Watul haq bil mat al munfasil, tetapi dia digabungkan pada mat jaiz munfasil, ya bukan pada mat tabi'i. Kalau silah sugro mat tabi'i. Contohnya malahu akhladah. Nah, jadi boleh 4 baca panjangnya, boleh 5, kita boleh milih. Ila ta'amihi anna 6.
Oh, panjang ini. Baik. Tanbih. Yakunul mad silah fil wasli la ghair. Fa idza waqafna taqifu bisukun. Jadi mad silah sugro ini atau mad silah kubro ini dia berlaku kalau dia disambung. Tapi kalau kita waqaf pada hak tadi, maka hilang hilang matnya. Maluhu wa ma kasab. Namanya saja mad silah, mad menyambung huruf ha dengan waw kalau dia dhammah, ya. Maka kalau kita putus, enggak kita sambung, hilang matnya. Contohnya malu, nggak ada lagi mad silah di sini. Ila ta'amihi anna. Nah, kalau kita sukun, kita putus ila ta'ami. Nah, baik. Kemudian yang kedua, laisa fil amsilati taliyah wala fi ma yumathiluha matsilah lin'idami asyaraf. Ya, tidak ada pada contoh-contoh berikut atau contoh yang semisal dengan ini juga pada ayat yang lain matsilah. Jadi pada contoh-contoh berikut ini tidak ada matsilah. Kenapa? Karena tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya kita tahu, yang pertama dia itu hak dhamir, kemudian dia berharokat dhammah atau kasrah, kemudian berada di antara dua harokat seperti di definisi ya. Contoh di sini, fihi hudan. Nah di sini nggak ada mat, nggak boleh dipanjangkan haknya. Kenapa? Li'anna qablal ha sakin. Karena di sebelum ha ini sukun, huruf sukun, nggak boleh. Berarti ini nggak terpenuhi jadi mad silah sughra. Ya, karena dia syaratnya itu harus terletak di antara dua harokat. Kemudian ya'lamullah. Ini juga tidak ada mad di sini. Li'anna qablal ha wa ba'daha sakin. Karena sebelum ha dan setelah ha di sini dia sukun. Kemudian ismuhul masih, li'anna ba'dal ha sakin. Ya, ini juga nggak ada mad silah karena setelahnya sukun. Arjih wa akhah fa'alqih ilaihim. Nah ini juga nggak ada mad karena keduanya di contoh kedua di sini yaitu hak dhamirnya sukun, jadi nggak bisa disambung. Kemudian yustasna min qaidati marsilah ala riwayati hafuz kalimatan. Ada pengecualian ya di dalam kaidah matsilah, syaratnya terpenuhi semuanya seperti di definisi, tapi tidak ada matsilah di situ. Di dalam bacaan riwayat hafaz ada dua kalimat, dua kata. Al-ula lam tantabiq 'alaiha al-qa'idah li sukuni ma qablaha al-ha wa fiha silah wa hiya wa yakhlud fihi muhana. Yang pertama, kaidahnya tidak ada di sini ya. Syaratnya, sekarang kita tahu syarat itu, syarat silah sugro atau kubro itu harus dihapit oleh dua harokat ya, tapi di sini ada pengecualian ya. Wa yakhlud fihi muhana, surat Al-Furqan ayat 69. Walaupun syaratnya tidak terpenuhi, di mana sebelum ha ini sukun, tapi dia tetap dipanjangkan. Nah ini pengecualian ya, pengecualian. Ini kalau kita baca riwayatnya Hafiz bin Hasim, yang kita baca sehari-hari Quran itu Quran riwayat Hafiz. Jadi perlu diperhatikan di sini. Kalau di Al-Quran memang sudah dikasih tanda ya. Nah, jadi nggak boleh ada perdebatan lagi nanti ya. Makanya itulah, belajar itu harus tuntas, jangan setengah-setengah, belajar tuntas. Nah,
wa yakhlud fihi muhana. Kemudian kedua yang dikeluarkan dari kaidah umumnya, intabaqat alaihi al-qaidah liwuqu'il ha' baina mutaharrikain wala salata fiha. Kaidahnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, ya, karena dia terletak di antara dua harokat, tapi nggak ada silah, nggak ada mat silah di sini. Yardahu lakum, nggak boleh yardahu lakum, padahal terpenuhi syaratnya, tapi nggak ada mat. Kenapa nggak ada mat? Karena riwayat Hafiz bin Asim seperti itu yang beliau riwayatkan dari bacaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang riwayatnya. Nah, ini diingatnya. Kemudian oke. Baik, ini tanda silah, ya, mat silah, yaitu setelah hak dhamir itu ada waw kecil, innahu. Misalnya di sini ada tidak mat silah. Nah, seperti ini, innahu, ini ada waw kecil di sini. Ya. Kalau ya belum dapat di sini. Nah, jadi kalau di Quran itu seperti ini, innahu ala, wawnya kecil, ya. Kalau ya dengan mat silah dengan ya, itu ya-nya seperti ini contohnya, ini ya. Kemudian kalau silah kubra dia seperti ini, waw di atas waw ada pedang, ini kubra karena setelahnya hamzah, ya, panjangnya 4 atau 5 harokat. Ini silah kubra. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembahasan mat. Jadi yang tersisa nanti pembahasan mat aksan min harokatain, mat yang lebih dari, yang panjangnya itu lebih dari 2 harokat. Bismillah ta'ala pada kajian berikutnya. Subhanakallah bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.